Pemirsa, dibutuhkan strategi yang tepat agar investasi Anda dapat berjalan dengan optimal, baik itu di saat kondisi pasar modal kurang kondusif ataupun sedang naik. Rebalancing portfolio, itulah topik perbincangan kita dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife saat ini telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Nanawari, Director of Business Development dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Chandra. Langsung saja Pak Putut, yang dimaksud dengan rebalancing portfolio itu seperti apa ya Pak? Jadi sebenarnya satu upaya dari investor untuk menyesuaikan portfolio investasinya ke bobot yang awal gitu. Jadi seperti kita tahu dalam berinvestasi itu nggak pernah hanya satu kelas aset. Jadi ada beberapa kelas aset dalam satu portfolio. Nah ini tujuannya adalah apa? Rebalancing adalah investor melakukan pengajian atau penelaahan kembali bobot-bobot dari kelas asetnya disesuaikan ke bobot pertama yang dia lakukan seperti itu. Nah tujuannya apa? Tujuan dari rebalancing adalah menurunkan risiko daripada investasi investor itu sendiri. Oke, barangkali bisa diberikan sedikit contoh ini Pak, secara konkretnya. Seperti apa manfaat yang bisa diperoleh dengan melakukan rebalancing portfolio ini? Jadi saya ambil data 13 tahun ke belakang gitu ya. Kalau seorang investor melakukan investasi katakanlah 60% investasinya di pasar modal dan 40% investasi di pasar obligasi. Nah, ini ada dua investor yang melakukan hal yang sama. Bagi satu investor yang tadi tidak melakukan rebalancing, artinya portfolionya dibiarin 13 tahun gitu aja, itu secara nggak sadar nanti apa, efek saham karena memang tingkat pengembaliannya lebih tinggi daripada obligasi, otomatis bobot dari sahamnya itu akan menjadi besar. Jadi dari 60% awal investasi bisa menjadi 65-70% dari total investasinya dia. Nah ini secara nggak sadar apa, investor itu tiba-tiba mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi, di mana tadinya dia 60 jadi 70. Nah ada investor satu lagi, kelas aset yang sama, itu melakukan periodik rebalancing 6 bulan sekali. Jadi dalam 13 tahun tadi, investor yang melakukan rebalancing itu melakukan penyesuaian portfolio katakanlah 23 kali. Nah, apa yang didapat dari dua investor tadi yang apa kita bisa pelajari? Pertama, dari sisi return. Investor yang melakukan rebalancing tadi itu mendapatkan return yang lebih baik dibandingkan investor yang nggak melakukan apa-apa. Jadi secara statistik bisa kelihatan kalau lihat pasar modal kita, return per tahunnya investor yang tidak melakukan rebalancing itu 11,3%. Dibandingkan dengan yang melakukan rebalancing itu mendapat return 11,8 atau 11,9%. Jadi secara return dia lebih optimal. Tapi kalau kita ngelihat resikonya, karena kayak tadi saya bilang dari 60 tiba-tiba jadi 70, otomatis resikonya naik. Tapi yang melakukan rebalancing tadi resikonya jadi kecil. Nah, secara tingkat resiko bisa kelihatan berapa sih besar risikonya investor yang tidak melakukan rebalancing itu naik menjadi 15,5%. Jadi ini memang salah satu upaya untuk kita meminimalisir kerugian pada saat barangkali pasar modal kurang kondusif, itu juga bisa ya Pak ya? Salah satunya seperti itu. Jadi dengan kita selalu melakukan penyesuaian terhadap apa yang terjadi saat ini terhadap portfolio kita, itu kita secara nggak langsung itu melakukan penyesuaian bobot dari portfolio kita sesuai dengan kondisi pasar. Tapi sebenarnya kapan sih sebaiknya kita melakukan rebalancing portfolio Pak? Apakah bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun, atau justru di atas 5 tahun? Bagaimana? Jadi kalau lihat dari statistik yang saya lakukan di sini, jadi sebenarnya kita lakukan percobaan antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun sekali gitu ya. Yang paling optimal dilakukan itu adalah 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Kenapa? Salah satunya ya kita nggak bisa ngarepin tiap bulan ada perubahan, nggak begitu banyak. Tapi 6 sampai 1 tahun itu yang akan ada perubahan yang cukup signifikan untuk dilakukan satu rebalancing. Dan kondisi ini juga sebetulnya ada manfaatnya, karena apa? Semakin sering melakukan rebalancing, itu jangan lupa bahwa investor juga melakukan ada biaya-biaya untuk melakukan proses rebalancing tadi, seperti itu. Baiklah Pak Putut, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh